Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat ya, dan selalu bersemangat untuk belajar. Kalian jangan lupa untuk selalu berdoa agar wabah ini juga segera berakhir dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah untuk belajar bersama-sama. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada Bina Karakter pagi hari ini, Ustazah akan menceritakan sebuah kisah, yakni kisah Luqman Al-Hakim, si pemberi nasihat yang baik. Anak-anakku yang solih dan solihah, pernahkah kalian mendengar nama Luqman Al-Hakim? Siapa ya Luqman Al-Hakim itu? Mengapa Allah menceritakan kisahnya dalam Al-Quran, bahkan dengan namanya? Baiklah, kali ini kita akan mengenal siapakah Luqman Al-Hakim dan keistimewaan apa yang dia miliki, sehingga kisahnya disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nama lengkap Luqman Al-Hakim adalah Luqman bin Unaqo' bin Sadun. Ia berasal dari Naubah di negara Mesir, di daerah Naubah di negara Mesir. Ia memiliki jiwa yang mulia, ucapan-ucapannya banyak mengandung hikmah. Ia selalu menasihati anaknya dengan nasihat yang mulia. Luqman Al-Hakim adalah satu-satunya manusia yang bukan nabi dan rasul, tetapi kisah hidupnya dijadikan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menjadikannya sebagai sosok orang tua panutan. Bahkan Allah mengabadikan namanya sebagai nama sebuah surah dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Surat Luqman sendiri terdiri dari 34 ayat dan sebagian besar isinya adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Lantas, apa ya nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya? Berikut adalah beberapa nasihat Luqman kepada anaknya yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Yang pertama, yakni larangan berbuat syirik. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik atau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah. Contohnya menyembah berhala atau patung, berdoa kepada orang yang sudah mati, memberi sesaji pada tempat-tempat tertentu, berdoa kepada dewa, dan lain sebagainya. Anak yang solih dan solihah hanya beribadah kepada Allah. Kemudian, nasihat adalah Allah Maha mengetahui dan membalas semua perbuatan. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya. Terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 16. Anak-anakku yang solih dan solihah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha membalas segala amal perbuatan, hendaknya manusia berhati-hati dalam berbuat. Nasihat Luqman yang ketiga adalah mengerjakan sholat. Luqman berkata, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan ma'ruf atau perbuatan yang baik, dan cegahlah daripada perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.
Terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 17. Dan nasihat Luqman yang keempat adalah tidak sombong dan bertutur kata yang lembut. Luqman berkata, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sederhanalah kamu saat berjalan dan lembutkanlah suara kamu. Terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 18 sampai 19. Jadi dan solihah, itulah beberapa nasihat yang disampaikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Nasihatnya berisi kebaikan sehingga Allah menceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Kita juga harus berusaha laksanakan nasihat yang disampaikan oleh Luqman. Baik anakku yang solih dan solihah, itu yang dapat Ustazah sampaikan. Selamat belajar, semoga Allah memberi kemudahan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.